Nah, inilah hasilnya sobat. Lampu depan sudah bisa kita matikan. Ganti saklar seperti ini pada Vario 150 LED old 2015. Belum tahu caranya atau gagal pasang? Simak hingga tuntas. Inilah saklar 3 mode yang akan kita pasang. Memiliki 3 mode yaitu lampu jauh, dekat, dan off atau mati. Pada paket pembeliannya saya dapatkan satu saklar, kabel yang sudah tercolok di soket pengganti, juga satu biji dioda 3 ampere dan 2 buah plat tembaga kecil untuk penyambung kabel ke soket. Harganya 15.000 saja. Beda toko, beda versi, pastinya beda harga juga. Cara pasangnya cukup sederhana jika terbiasa. Namun kalau pasangnya amatiran seperti saya, pastinya akan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Wow. Untuk itu saya bagikan tutorialnya sesuai pengalaman saya dan akan saya jelaskan sebisa saya hingga berhasil. Dan tentunya akan saya bagikan skemanya juga di sela-sela video untuk mempermudah pemahaman. Baik, kita mulai. Pertama, pastikan dulu saklar berfungsi normal, karena walaupun kecil tetap saja ada kemungkinan cacat produk dan sebagainya. Langkah ini bisa dilewati jika Anda yakin 200%. Gunakan multimeter, boleh analog atau digital, sama saja fungsinya. Caranya, kabel tengah tetap di ujung kabel multimeter, sedangkan ujung multimeter satunya kita pindahkan ke kedua kabel yang ada di pinggir secara bergantian dan sesuaikan dengan posisi saklar. Saklar aktifnya di mana? Apakah jauh, dekat, atau off? Jadi saat saklar dekat, cari kabel yang menyebabkan jarum bergerak dengan menghubungkan kabel hitam multimeter bergantian ke kedua kabel yang ada di pinggir. Sedangkan ujung kabel multimeter warna merah tetap kita pasang di tengah saklar atau di tengah kabel yang menuju pin saklar tengah. Lakukan juga saat saklar berada di posisi jauh. Jika jarum bergerak artinya terjadi kontak dan sebaliknya. Jika saklar di posisi off atau mati, lakukan pengujian acak dan pastikan jarum tetap tidak bergerak atau diam. Oke, saklar normal dan siap dipasang. Setelah batok dan tameng dibuka, potong kabel hitam yang ada di colokan lampu. Posisinya di sini. Kasih jarak secukupnya dari colokan karena akan dibutuhkan untuk penyambungan. Sedangkan bagian yang mengarah ke belakang biarkan saja atau bungkus dengan isolasi untuk mencegah hubungan pendek atau konslet. Langkah selanjutnya, sambungkan kabel warna hitam yang mengarah ke soket tadi dengan kabel tambahan dengan panjang secukupnya hingga posisi saklar. Pastikan kabel tambahan cukup untuk tegangan 12 volt. Artinya, jangan sampai terlalu kecil ukuran kabelnya. Untuk penyambungan, saya sarankan pakai solder untuk mencegah panas dan korosi. Sekarang kita pindah ke bagian saklar dan soket. Inilah soket jalur lampu atas. Terdapat kabel warna biru dan hitam. Kabel warna birunya di soket sumber ini adalah yang mengarah ke lampu jauh, bukan arus dari aki. Sedangkan yang hitam mengeluarkan arus dari aki. Di sini saya pastikan juga bahwa saat posisi kontak on, kabel yang berwarna hitam mengeluarkan tegangan 12 volt dan yang warna biru 0. Langkah pengujian ini bisa Anda lewati jika sudah yakin. Oke, kita masih fokus di kabel warna biru tadi ya. Lalu hubungkan ke arah saklar ke kabel yang warna biru. Bagaimana jika warnanya tidak sama? Nah, di sini kita perlu data dari pengujian saklar di awal tadi, yaitu sesuaikan saja. Jika saat saklar posisi lampu jauh dan jarum bergerak, nah warna tersebut adalah kabel jalur untuk lampu jauh. Nah, kabel itulah yang harus dihubungkan ke arah kabel warna biru yang ada di soket yang dari arah sumber tadi. Seperti ini.
Lalu pada tembaga tadi hubungkan ke dioda dengan posisi cincin putihnya ke arah keluar. Kawat kaki dioda bercincin disebut katoda dan kawat lainnya disebut anoda. Seperti ini. Dan katoda tadi dihubungkan ke arah lampu bawah dengan menghubungkan dengan ujung kabel tambahan tadi yang warna merah ini. Setelah itu katoda tadi hubungkan ke arah jalur saklar yang satunya, yaitu kabel warna putih ini. Apa fungsi dioda? Fungsi utamanya adalah mencegah arus balik dari jalur lampu jarak dekat ke jalur lampu jarak jauh. Jadi saat posisi saklar dekat, arus tidak mengalir ke lampu jauh. Bagaimana jika tanpa dioda? Yang terjadi adalah arus akan mengalir juga ke lampu jauh yang dapat mengacaukan kelistrikan. Bagaimana jika kabel saklar jauh ini tidak digabung dengan kabel saklar dekat? Yang terjadi adalah pertama, ketika lampu jauh dinyalakan, maka lampu dekat akan mati. Nah, hal ini cukup mengganggu karena pada kondisi ini, kita hanya bisa melihat jarak jauh, tidak bisa melihat jarak dekat. Tidak dapat melihat kondisi jalan pada arah dekat. Nah, jika sewaktu-waktu ada lubang di depan motor, maka kita tidak dapat menghindarinya. Apalagi jika kecepatan cukup tinggi. Yang kedua, jika lampu jauh dan dekat menyala bergantian, ini membuat tidak nyaman karena perpindahan lampu jauh dan dekat akan menyebabkan kondisi gelap sepersekian detik. Terakhir, jalur kabel warna hitam di soket lampu atas ini hubungkan ke kaki saklar yang tengah, yaitu di sini kabel warna merah. Oke sobat, teliti lagi dan jika sudah yakin, mari kita coba. Baik sobat, sudah berhasil. Mudah bukan? Namun pastikan juga sambungan diamankan dengan cara ditutup pakai isolasi untuk mencegah konslet dan jangan lupa dirapikan agar tidak menimbulkan masalah saat semua cover atau penutup dikembalikan. Pastikan juga semua sambungan rapat dan kuat termasuk tembaga yang diselipkan ke soket kabel biru hitam tadi ya. Nah, seperti itu sobat. Jika berhasil atau belum paham, silahkan berkomentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video bermanfaat selanjutnya.